Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, saya di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran terkait dengan statistika. Nah, untuk statistika bagian kali ini adalah statistika sudah memasuki tahap akhir, di mana kemarin-kemarin kita sudah belajar yang namanya tabel, diagram, kemudian mean, median, modus. Ini adalah terakhir ya, namanya adalah ukuran penyebaran data. Nah, di mana ukuran penyebaran data nanti ada 4. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu jangkauan, kuartil, jangkauan antar kuartil, yang terakhir adalah simpangan kuartil. Nah, seperti apa? Mari. Jadi harapannya setelah pembelajaran kali ini, kalian bisa untuk menghitung jangkauan dari suatu data, kemudian menghitung kuartil dari suatu data, menghitung jangkauan antar kuartil, kemudian menghitung simpangan kuartil. Gitu ya. Oke, saya mulai dari yang pertama, yaitu dari jangkauan. Jangkauan itu apa? Jadi misalkan ada suatu data, kita diminta mencari jangkauan. Nama lain jangkauan adalah range atau rentang, di mana selisih nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil, gitu ya. Untuk jangkauan itu sendiri dilambangkan dengan R. R itu rumusnya adalah X max dikurangi X min, di mana X max dan X min itu artinya adalah nilai terbesar kalau X max, kalau X min itu artinya nilai terkecil. Contoh soal. Nah, misalkan kalian dihadapkan soal seperti ini. Ada diagram seperti itu ya. Itu diagram batang. Kita diminta menentukan jangkauan data. Kalau jangkauan data, ya kita tentukan dulu nilai minimum sama nilai maksimumnya. Kalau kita lihat, ini grafik diagram batang yang berwarna hijau, itu yang paling tinggi, yang paling besar, yaitu 60. Kita tulis. Kemudian untuk yang paling kecil itu yang berwarna orange, itu adalah 20. Jadi X min-nya 20, gitu ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min. X max-nya di situ adalah 60, min-nya itu 20. Jadi ketemunya adalah itu ya. Oke, berikutnya ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke kuartil. Hati-hati. Kuartil ini perlu ketelitian yang tinggi. Artinya, jangan sampai kalian terbalik ya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Jika data telah diurutkan, artinya gini, kamu akan dihadapkan suatu soal yang belum tentu data itu sudah urut atau belum. Nah, tugasnya kalian adalah nanti kita bagi menjadi 4 bagian. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Maka akan terdapat 3 nilai, yaitu yang disebut kuartil. Ada kuartil atas, kuartil tengah, ada kuartil bawah. Akan tetapi, kalau di dalam matematika bisa dituliskan kuartil pertama, yaitu Q1, kuartil kedua yaitu Q2, kuartil ketiga yaitu Q3. Gambarannya seperti apa? Seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Nah, di tengah-tengahnya mereka akan terbagi menjadi 3 buah bagian yang saya sebutkan tadi, ya kan? Seperti itu. Oke, bagaimanakah cara menentukan Q1, Q2, dan Q3? Ada formula rumusan yang tersendiri. Q1 itu sering disebut juga dengan kuartil bawah. Kita mencarinya adalah 1/4 data totalnya ditambah 1. Kalau misalkan data totalnya 20, ya berarti 20 tambah 1 dibagi 4 atau dikali 1/4, itu sama aja gitu ya. Kemudian Q2, kalau Q2 ya 2/4, berarti 20 tambah 1. Nah, Q2 ini sebenarnya kita sudah belajar di materi sebelumnya, yaitu apa? Median. Jadi nama lain dari Q2 itu sebenarnya adalah median. Kemudian Q3. Kalau Q3 ini sering disebut dengan kuartil atas, itu 3/4 kali datanya. Data keberapa? 3/4 dikalikan, N-nya kan misalkan 20, ya 20 tambah 1 gitu ya. Berarti nanti 3/4 kali 21. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi berikutnya dulu, baru nanti akan saya kupas soalnya ya. Oke, kalau jangkauan antar kuartil, jadi sebenarnya kalau misalkan nanti kalian menghadapi soal seperti ini, kuncinya memang harus benar. Kalau memang di awal itu kalian salah, nanti ke belakang salah semua, karena
memang berkaitan soal-soal ini ya. Oke, untuk jangkauan antar kuartil itu sering disebut dengan hamparan, di mana selisih dari Q3 dikurangi dengan Q1. Kalau rumusnya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Kalau simpangan kuartil, nah beda lagi nih. Kalau simpangan kuartil ini memang setengahnya dari jangkauan antar kuartil. Misal, kalian menghitung jangkauan antar kuartil itu ketemunya 10. Lah, simpangannya itu adalah setengah kali 10. Contohnya seperti itu. Kalau memang dibuat perumusan, simpangan kuartil itu dilambangkan dengan Q D kecil atau setengah hamparan. Setengah kali Q3 kurangi Q1. Seperti itu ya. Langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang akan saya berikan ini, nanti kita akan menghitung semuanya. Jadi mulai dari yang tadi awal itu jangkauan, dan kemudian jangkauan Q1, Q2, Q3, hamparan, kemudian simpangan antar kuartil dan sebagainya, simpangan kuartil gitu ya. Nanti kita akan hitung semuanya. Oke, ini soalnya seperti ini. Jadi ini ada 20 nilai siswa dari kelas 8G itu kurang lebih seperti ini. Kita diminta menentukan dari jangkauan data, kemudian nilai Q1, Q2, Q3, kemudian jangkauan antar kuartil, terakhir adalah simpangan kuartil. Kalau mengerjakan soal seperti ini, alangkah lebih baiknya kita ubah data tersebut ke dalam tabel. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi ini lebih enak. Jadi nanti kita dalam menentukan nanti terutama Q1, Q2, dan Q3, kita tidak perlu istilahnya mengurutkan data dari 1 ke 20 nanti kelamaan. Kalau misalkan kita harus menjajarkan semuanya ke kanan ini ya, nanti kelamaan sekali. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita diminta menentukan jangkauan data. Tadi sudah ditentukan seperti ini ya. Jangkauan, ingat ya, jangkauan itu R, yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Maksimalnya berapa ini? 100. Minimalnya 50, ya udah. Berarti 100 kurangi 50. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diminta menentukan Q1, Q2, Q3. Tapi kita mulai dari Q1. Q1 tadi itu kan 1/4 ya. Masih ingat ya rumusnya? Dan jumlah datanya 20. Memang karena di soal diketahuinya 20. Berarti data 1/4 kita masukkan. N-nya kita ganti 20 ya, berarti 20 tambah 1 itu kan 21 bagi 4. Itu ketemunya 5,25. Kalau kita cermati, data 5,25 itu data keberapa? Nah, kita nggak lupa kan, menentukan median. Kita harus menentukan frekuensi kumulatif. Ini 2, ditambahkan miring sini. Tambah 4 kan berarti 6. Ini data 1, data 2 di sini. Ini data 3, 4, 5, 6 di sini. Data di sini berarti 7, 8, 9 di sini, gitu ya, dan seterusnya sampai data ke-20. Kalau saya kasih keterangan, itu ini data ke-3 sampai ke-6, ini kan habis 9, kan berarti di sini berarti 10 sampai 15. Ini ada 3, berarti 16, 17, 18, gitu ya. Nah, kalau data 5,25, berarti itu kan artinya data tersebut itu kan di 5 sama di 6, karena berada di tengah-tengahnya. Lah, 5 sama 6 itu masuknya ke sini. Nah, ke 60 sini. Maka kita tuliskan X5, kan ini 5. Ini 0,25-nya saya pisah, kemudian X6 dikurangi X5. Karena lebih besar, harusnya ya. Harusnya lebih besar X6 dikurangi X5. Tapi nggak tahu datanya nanti sama atau enggak ya. Kita lihat. Oke, ternyata 60 ditambah 0,25 itu sama halnya dengan 1/4. Ini 60 kurangi 60. Karena memang datanya X5 sama X6 ini sama. Nah, maka ini dikali 0. Kan 60 kurangi 60 kan 0. Berarti hasilnya 60. Itu ya. Udah kan? Mudah sekali. Oke, kita mencari Q2 sekarang. Kalau mencari Q2 sama. Kalau Q1 kan tadi 1/4. Ini diganti 2/4. Sama persis. Ini 2/4, 20. Kan berarti ketemunya 10,5. Nah, kalau mencari 10,5, kita harus tahu data yang tadi. Nah, data yang tadi itu kan 10,5 itu kan berarti antara 10 sama berapa? 11 kan di sini. Nah, kan berarti 80 sama 80 kan? Nah, berarti ini 10 saya masukkan sini ditambah setengah, kan ini 0,5. 11 dikurangi 10. Lah ini 11 10-nya kan sama kebetulan. Tinggal dimasukkan berarti 80 ditambah setengah, kan 80 kurangi 80 kan 0. Berarti hasilnya adalah 80 ditambah 0,5 kali 0. Iya. Dan oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan Q3.
Kalau Q3 sama, cuman bedanya ini diganti 3. Lah berarti kan data 3/4 kali 20 tambah 1, berarti kita masukkan 21 dikali 3/4, ketemunya 15,75. Logikanya kalau 15,75 itu kan berarti di antara 15 sama 16, ya kan? Nah, kita cari data 15-nya, 15-nya ikut yang 80. Nah, 15-nya 80, tapi 16-nya sudah ikut di bagian 90. Gitu. Oke, sudah ya. Berarti X15 ditambah 0,75, X16 dikurangi X15. Kita masukkan, berarti kan 80 ditambah 0,75 kali 90 kurangi 80, kan berarti ketemunya 10. 0,75 kali 10, ketemunya 7,5. Udah ya? Oke, next. Kalau kita sudah melewati Q1, Q2, Q3, insya Allah yang 2 pertanyaan terakhir lebih mudah lagi ya. Jadi kita bisa simpulkan besarnya Q1, Q2, Q3 tadi berarti 60, 80, sama 87,5. Berikutnya kita mencari yang namanya jangkauan antar kuartil. Tadi sudah dikatakan jangkauan antar kuartil itu nama lainnya hamparan, yaitu Q3 kurangi Q1. Oke, kita masukkan Q3 kurangi Q1 berarti 87,5 kurangi 60. Sama dengan 27,5. Kayak gitu ya. Oke, berarti ketemunya adalah 27,5. Berikutnya yang terakhir, itu adalah simpangan kuartil. Di mana simpangan kuartil itu setengahnya dari hamparan atau jangkauan antar kuartil. Kita masukkan, berarti kan setengah, hamparannya kan 27,5, berarti ketemunya adalah 13,75. Jadi bisa dikatakan bahwa simpangan kuartil data tersebut adalah 13,75. Gitu anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.